Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada cucu-cucunya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya, insyaallah termasuk kita semua. Dan insyaallah kita adalah umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita untuk memperkaya pengetahuan kita tentang agama Islam, agama kita ini. Kita akan baca satu dua hadis dari kitab Sahih Muslim jilid ketiga, satu lagi Sahih Bukhari sama jilidnya, jilid ketiga juga. Bab yang akan kita baca adalah bab tentang kurban. Para jamaah sekalian, begitu pentingnya kita mempelajari ilmu agama, ya. Seperti pernah saya sampaikan, Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, alaikum bil ilmi qabla ayarfa'u rafa'ahu bimauti ruwatihi wa walladhi nafsi biyadihi rajulu qatalu fis sabilillah ayyabsahumullahu bil ulama liman yarona min karamatihim fa innal ahada lam yuladu aliman innal ilma bita'allim. Kata Rasulullah begini, wajib atas kalian semua menuntut ilmu agama qabla ayarfa'u, sebelum ilmu agama itu diangkat oleh Allah, dihilangkan dari muka bumi. Rafa'ahu bimauti ruwatihi, diangkatnya dengan cara diwafatkan para periwayatnya. Kenapa Rasulullah ngomong para periwayatnya? Para jamaah sekalian, ilmu agama itu diturunkan dari satu generasi ke generasi lain dengan dua cara. Satu diriwayatkan, dua ditalkinkan. Diriwayatkan dan ditalkinkan. Jadi tidak mungkin kita belajar agama nih, kitab nih kita baca aja sendiri, kita baca gitu habis itu kita paham. Sulit. Saya bisa membaca ini karena guru saya dulu pernah membaca kitab ini dan kita sama-sama megang ini kitab. Ya, kitabnya bukan ini, kitab yang zaman dulu yang jelek, ini mau baru. Dia baca, beliau baca, guru saya gitu, kita takrifin pakai pensil. Oh ini maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini. Kalau kita ujuk-ujuk beli ini kitab, misalnya kita beli nih, murah nih beli. Ini cetakan Bandung di Ponorogo. Kita baca, belum tentu kita paham. Itulah mengapa ilmu agama itu diriwayatkan dan ditalkinkan. Ditalkinkan itu artinya dibimbing cara bacanya. Maka Rasulullah mengatakan, qabla ya ayarfa'u rafa'ahu bil mauti ruwatihi, diangkatnya itu dengan dimatikannya para periwayatnya, ya. Lalu Rasulullah lanjutkan lagi kata-katanya, wa walladzi biyadihi nafsi, demi Allah ada orang yang mati karena mati berjihad di jalan Allah. Rajalu qatalu fis sabilillah syuhada, dia mati dengan mati berjihad di jalan Allah mendapat predikat syuhada. Ayab asuhumullah, pengen dihidupin lagi, pengen dihidupkan jadi ulama, jadi orang ahli agama. Kenapa begitu? Lima yaruna min karomatihim, karena orang yang wafat mati, yang wafat jihad itu
Dia ngelihat, oh ulama itu di dunia banyak karomahnya. Lima yaruna min karamatihim. Padahal dia sudah mati mulia itu, ya. Tapi tetap saja pengen dihidupkan kembali. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, sesungguhnya seseorang tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan pintar. Innal ahada lam yuladu aliman, sesungguhnya seseorang tidak ada yang lahir dalam keadaan pintar. Fa innal ilma bita'allim, karena sesungguhnya ilmu itu harus dipelajari, ya. Jadi saya menghimbau para jamaah sekalian, kalau ada majelis taklim di masjid mana saja, bukan hanya di Atobah, kalau ada kesempatan untuk hadir, ada kesempatan untuk mengajak keluarga kita untuk hadir. Di Atobah ini hari Ahad kalau bisa kita hadir, hari Sabtu kalau bisa kita hadir, kalau hari-hari lain saya tidak menghimbau ya, karena itu hari kerja ya, tapi minimal hari Ahad dan hari Sabtu. Terutama juga pengurus TKM itu wajib hadir ya, kalau ada majelis taklim, semua pengurus TKM wajib hadir. Pengurus TKM itu harus lebih pintar dari jamaahnya. Saya punya pengalaman nih, pengalamannya belum lama nih. Waktu inget nggak kemarin tuh di grup foto saya di share tuh, saya lagi hadir di salah satu masjid di Bintaro, ada kegiatan DMI. Habis itu ngobrol sama salah pengurusnya. Pengurusnya bilang, Pak Ustadz, ini di masjid ini kegiatannya banyak sekali. 24 jam kalau kegiatannya kira-kira. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, macam-macam. Habis itu saya ngobrol-ngobrol lagi sama beberapa pengurusnya. Saya menilai begini para jamaah. Ini masjid pengurusnya sibuk ngurusin kegiatan, tapi lupa untuk memperkaya dirinya dengan ilmu agama. Ya. Kebanyakan kita nih pengurus-pengurus masjid itu terjebak pada seremonial kegiatan, karena seolah-olah ingin memakmurkan masjid, bikin kegiatan ini, bikin maulid, bikin Isra Mi'raj, bikin tahun baru Islam, bikin kajian ini, bikin tablik akbar. Dia sendiri tidak mempelajari ilmu, pengurusnya. Akhirnya pengurusnya tidak tahu apa-apa, ya. Jadi pengurus itu harus lebih dahulu di depan kalau ada majelis taklim untuk memperkaya pengetahuan. Satu lagi, ini penting. Pernah dengar cerita perang Tabuk? Perang Tabuk pernah dengar? Perang Tabuk itu perang di daerah Tabuk, jaraknya 683 km dari kota Madinah menuju Hijaz. Bukan Hijaz, menuju pinggiran barat Arab Saudi modern sekarang. Perang itu didasari oleh adanya informasi ancaman dari Kaisar Heraklus Bizantium atau Romawi Timur yang akan menyerang kota Madinah. Terdengar kabar kepada umat Islam, kepada Rasulullah, Heraklus mempersiapkan 50.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah, menguasai seluruh Hijaz, karena takut dengan perkembangan Islam. Lalu Rasulullah SAW bermusyawarah di masjid. Ini Heraklus mau nyerang kita nih, kumpulin pasukan. Terkumpullah 30.000 pasukan. Pada masa itu masa yang sangat panas di Jazirah Arab, dan umat Islam dalam keadaan peceklik. Maka diberangkatkanlah dari kota Madinah, jaraknya 683 km ke daerah Tabuk, karena dalam masa peceklik panen juga tidak bagus, ternak juga tidak bagus. 15 pasukan hanya mempunyai 1 ekor unta untuk kendaraan, jadi ganti-gantian naik untanya. Dalam perang besar itu Rasulullah mengumpulkan 30.000 pasukan, ditegur oleh Allah. Baca nanti di rumah ya, surah At-Taubah ayat 122. Ulang ini, surah At-Taubah ayat 122. Nanti baca di rumah ya, buka ya. Baca tafsirnya. Allah bilang begini. Wa ma kanal mu'minun liyanfaru kaffah. Fallaula nafara min kulli firqatan minhum ta'ifah la yatafaqahu fid din liyanzaru qaumuhum idza raja'u ilaihim. Kata Allah begini, Muhammad, tidak selayaknya semua orang mukmin itu berangkat perang. Padahal mau ngadapin pasukan Bizantium nih, pasukan Romawi Timur, jumlahnya 50.000. Rasulullah sudah berhasil ngumpulin 30.000 pasukan. Ditegur sama Allah, jangan semuanya berangkat perang.
Falaula nafaru min kulli firqatin, maka sebaiknya ada sebagian kelompok minhum dari kalian, dari mereka, apa kata Allah, yatafaqahu fiddin, tinggal sebagian orang untuk belajar agama, yatafaqahu fiddin, untuk mempakihkan agama. Padahal ini kan kalau mau berangkat perang pahalanya pahala jihad. Jihad itu adalah amal tertinggi. Zirwatus sanamihi aj-jihad, semulia-mulianya amal itu adalah jihad. Tapi ketika orang mau berangkat berjihad, Allah bilang tinggal sebagian. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu agama. Nanti kalau habis perang, ada yang mengingatkan orang-orang, liyunziru idza raja'u ilaihim, supaya orang-orang yang menuntut ilmu agama ini bisa memberi peringatan, bisa memberikan pengajaran kepada orang yang pulang perang. Kenapa begitu? Saking pentingnya belajar ilmu agama, ya Pak. Jadi kita ini udah nggak punya waktu lagi, udah nggak ada waktu lagi kita. Kalau tidak kita meninggalkan dunia, dunia meninggalkan kita. Tinggal tunggu waktu aja. Ini berapa bulan tahun ke depan udah bubar yang garis-garis depan nih, beberapa ya. Betul kagak? Sebagian udah kagak ada, pindah tempat. Pondok Petir, Pamulang 2. Nanti kalau waktunya habis, kita pulang tanpa bekal ilmu, gimana urusannya? Ya, jadi mulai sekarang ini fokus belajar ilmu agama. Bapak fokus belajar, saya fokus mengajar, sharing. Baik, kita bahas bab tentang kurban. Kita baca beberapa hadis karena kita mau menghadapi hari raya kurban. Babnya bab Kitabul Adha, tentang kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana, hadisnya nomor 5197 di Bukhari ya. Hadasana Muhammad ibnu Bashar, hadasana Gundar, hadasana Sya'bah, hadasana Zaid an Sya'bi an Bira'i radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awalu ma nabda'a bihi fi yaumina hadha nusalli thumma narji'u fananharu min fa'allahu faqad asaba sunatana wa man dhabaha qabla qa'iman huwa lahmu qatmahu li ahli laisa min nusuki fi syai'in. Faqama Abu Bardah ibnu Niyar wa qad dhabaha faqala inna indi jazaa'a faqala izbaha walan tajri an ahadin ba'daka. Jadi hadis ini Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang memotong hewan kurban sebelum sholat Idul Fitri, maka sholat Idul Adha, maka kurbannya hanya untuk dirinya dan tidak terhitung sebagai kurban. Ya, kurban, hewan kurban itu dipotong setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Maka apabila ada yang memotong hewan kurban sebelum khatib turun dari pelaksanaan sholat Idul Adha, kurbannya tidak sah, tidak terhitung kurban. Ya, maka pelaksanaan hewan kurban itu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi hadis ini kenapa begitu? Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa apabila kalian memotong hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka hewan kurbanmu untuk dirimu sendiri, tidak untuk orang lain, karena itu bukan bagian dari pelaksanaan kurban. Lalu Abu Bardah berdiri dan dia bilang, qad dzabaha faqala inna indi jazaa'ah
faqala usbaha lan tajri an ahaddi ba'dika. Abu Bardah sahabat Rasul bilang, ya Rasulullah, aku telah memotong hewan kurban, yaitu hewan kurban jazaah. Kata Rasul, ya udah potong saja, tapi itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, karena itu bukanlah kurban. Ya, dari dua hadis ini Rasul menyampaikan dua hal nih yang penting. Pertama, kurban tidak boleh disembelih sebelum sholat Idul Adha, sebelum Imam Khatib turun dari mimbar. Yang kedua, hewan kurban yang dipotong bukan hewan kurban jazaah. Nanti saya jelasin jazaah itu apa ya. Jazaah itu berhubungan dengan syarat-syarat hewan kurban yang layak untuk dipotong. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadatsana Ismail an Ayyub an Muhammad an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla salati fa inna ma dzabaha li nafsi wa man dzabaha ba'da salati faqad suma nusuquhu wa ashabul sunatil muslimin. Jadi kata Rasul begini, man dzabaha qabla salati fa inna ma dzabaha li nafsi. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka itu untuk dirinya sendiri, bukan termasuk hewan kurban. Wa man dzabaha ba'da sholati, barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah sholat, summa nusukuhu, lalu mengikuti kaidah-kaidah sunnah, wa asaba sunnatal muslimin, itulah yang sesuai dengan aturan yang dikerjakan oleh orang-orang muslim. Kira-kira gitu ya. Jadi hadis ini berbicara tentang pelaksanaan waktu pemotongan hewan kurban, yaitu diharuskan setelah sholat Id, tidak boleh sebelum sholat Id. Pada hadis-hadis yang lain hukumnya sama ya. Lalu kita baca lagi hadis yang lain. Hadatsana Khalid ibnu Abdullah hadatsana Mutarrib an Amr an Bara'i ibnu Azib radhiyallahu anhu maqala daha halul yaqulu lahu Abu Burdah. Ini cerita tentang Abu Burdah lagi. Qabla salati faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sya'tuka sya'tun lahma. Faqala ya Rasulullah, inna indi dajinan jazaa'ah minal mu'azzil. Qala isba'uha walan tasluha li ghairika. Thumma qala man dhabaha qabla salati fa innama yathbahu li nafsi wa man dhabaha ba'da salati faqad summa nusukuhu wa asaba sunnatil muslimin. Jadi sama ya, pada hadis nomor 5208 Abu Bardah ngomong, ya Rasulullah, saya ini punya hewan kurban jazaah yang dagingnya besar, lebih bagus dari musinah, maka saya potong sebelum sholat. Kata Rasul, silahkan potong, asbahah, potong aja, tapi itu untuk dirimu, tidak untuk orang lain. Jelas ya. Nah, hadis tentang Abu Burdah ini, pada hadis berikutnya Rasulullah mengatakan, dalam hadis yang lain, hadis 5209 tadi, 5208, 5209 kita baca biar paham ya. Hadatsana Muhammad ibnu Bashir, hadatsana Muhammad ibnu Ja'far, hadatsana Syu'bah an Salama an Abi Juhaifah anil Bara'i qala dzabaha Abu Burdah qabla sholati faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam abdilha. Ya, dzabaha Abu Burdah qabla sholati faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam abdilha. Qala laisa indi ila jazaa'ah. Qala Syu'bah wa asbahu qala hiya khairu min musinah.
qala ajlaha makanaha awalan tajri an ahadin ba'daka. Jadi hadis yang ini menceritakan tentang Abu Burdah lagi, sahabat Rasul yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat. Apa kata Rasulullah? Abdilha, kamu sudah memotong hewan kurban sebelum sholat, ganti. Setelah sholat ganti dengan hewan kurban berikutnya. Berdasarkan hadis ini, perhatikan ya, berdasarkan hadis ini salah satunya Imam Abu Hanifah menghukumi kurban itu hukumnya wajib. Perhatikan nih Pak, Abu Hanifah menghukumi kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Selain Abu Hanifah, siapa lagi yang menghukumi wajib? Selain Abu Hanifah, yang menghukumi wajib adalah Imam Hambali. Jadi dua mazhab, yaitu mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Hambali, menghukumi kurban itu bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Ya, jadi siapapun yang mampu pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, dia wajib berkurban. Saya ulangi sekali lagi, wajib berkurban. Ya, jangan mobilnya 2, motornya 2, cicilan motornya 5 juta, ngerokok sehari 2 bungkus, kurban nggak bisa. Kita hitung nih. Rokok nggak? Rokok nggak ya? Promil berapa sebungkus promil? 25.000. Promil 25.000. Saya pernah ngitung itu, saya bikin di meme. Ternyata disebarin kemana-mana di media sosial. Promil sebungkus 25.000. Sehari sebungkus, hari 30, 750.000 kali 12 berapa? 9 juta. Kambing harganya berapa? 3 juta. Kalau buat beli kambing bisa 3. Mendingan berhenti ngerokok biar bisa beli kambing. Betul nggak? Ngerokok yang makruh bisa, kurban nggak bisa. Kurban. Tapi kurban nggak wajib, Pak. Ya udah nggak wajib, sunah muakkad. Masih lebih baik lagi daripada merokok. Bukan nyindir nih, nembak. Kurban 3 ya. Menurut mazhab hukum kurban, tadi pelaksanaan kurban ya. Menurut mazhab Imam Hambali dan Imam Hanafi, kurban itu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis ini, karena Abu Burdah motong sebelum sholat, lalu kata Rasulullah abdilha, ganti-ganti. Sholat lagi, potong lagi yang baru gitu loh. Itu menunjukkan wajib. Lalu Imam Hanafi mengambil hadis lagi, ya hadis yang populer, paman wajad sa'atan falam yudoha fala yakrabana musallana. Barang siapa yang diberikan kemampuan tapi dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Rasulullah. Ya, itu kata Rasul. Berdasarkan 2 hadis itu, Imam Hanafi dan Imam Hambali menghukumi kurban itu hukumnya wajib. Tetapi ukuran mampunya bagaimana? Imam Hanafi mengukur kemampuan seseorang itu apabila dia punya harta minimal 200 dirham. Dia punya harta minimal 200 dirham. Dan saya yakin orang-orang yang di Villa Pamulang ini hartanya lebih dari 200 dirham sebagian besar. Ya, kita hitung yuk. 1 dirham itu, 1 keping dirham 5 gram perak murni. Perak itu harganya rata-rata 10% harga emas murni. Kalau emas murni 24 karat sekarang harganya 1 gram 1 juta, berarti perak 1 gramnya 100.000. 1 keping dirham berarti 500.000. Betul ya? 500.000. 200 keping dirham berarti berapa? 100 juta. Harga rumah di Villa Pamulang berapa? Minimal. Yang punya rumah pribadi nih, taruh 500 juta. Mobil, motor, emas, hartanya lebih dari 200 dirham. Maka menurut mazhab Imam Hanafi, dia wajib kurban. Jelas? Clear ya? Kalau dihitung-hitung kurban di masjid-masjid di seluruh Indonesia ini, nggak usah ngomongin yang di luar negeri. Kalau di Saudi udah nggak usah ditanya. Di tempat negara-negara Islam yang kaya nggak usah tanya. Itu kurbannya banyak.
Tapi saya tidak punya Pak Ustadz uang pada hari itu. Nah, pertanyaannya ya, Imam Hambali kan juga menghukumi wajib, cuma dia memudahkan urusannya. Yang dianggap mampu itu bukan standarnya 200 dirham 200 dirham hartanya minimal, tetapi dianggap mampu apabila dia bisa makan pada hari adha dan hari tasyrik. Lalu dia punya uang sejumlah untuk membeli 1 ekor hewan kurban. Dia bisa makan nih dia hari Idul Adha 10 Zulhijjah, lalu punya makanan untuk 11, 12, 13 hari tasyrik. Terus dia punya uang sejumlah hewan kurban, dia bisa makan 4 hari, terus punya uang 3 juta, kira-kira begitulah ya. Maka itu terhitung mampu menurut Imam Hambali. Itu terhitung mampu. Maka dia wajib berkurban. Jelas? Wajib berkurban. Tapi kalau itu terasa berat, kita ganti mazhab saja. Berat apa kagak Pak? Kira-kira. Kalau berat kita ganti mazhab nih. Kita ganti, nggak usah pakai mazhab Hambali, nggak usah pakai mazhab Hanafi. Ganti mazhab Syafi'i saja, yang ringanan dikit. Ya, kan tadi Imam Malik Imam Hanafi dalilnya 2 tuh hadis. Yang hadis ini Abdul Haq ganti. Yang kedua adalah Paman wajad sa'atan falam yudaha fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kalau berat rasanya wajib, kalau wajib berat Pak Ubay, cicilan mobil banyak, cicilan motor, belum bayar sekolah, belum bayar listrik, belum bayar telepon, belum bayar internet, banyaklah kartu kredit dan sebagainya ya. Kira-kira pengeluaran saya sebulan 30 juta lah, belum utang-utang di sana, utang di sini, belum pinjol dan sebagainya. Itu nggak usah. Kita nggak usah ngomongin yang wajib-wajib lah. Kita ganti aja ke mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Malik menghukumi sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Turun dikit. Bagi orang yang mampu, yang tidak mampu nggak usah kita omongin ini. Udah nggak usah dibahas. Yang nggak mampu emang udah kagak layak. Imam Syafi'i dan Imam Malik menghukumi sunnah muakkad. Dalilnya adalah Rasulullah pernah berkata, umirtu bin nahri wa sunnati alaikum. Aku diwajibkan untuk berkurban. Rasul itu diwajibkan oleh Allah untuk berkurban, tetapi sunnah bagi umatnya. Ya, sunnah bagi umatnya. Ini hadis yang ditakid oleh Imam Tirmizi. Pada hadis lain Rasulullah mengatakan, kataba alaina nahru fawalaysa alladhi sunat fawalaysa biwajibin alaikum. Diwajibkan atasku menyembelih, maksudnya berkorban, falaysa biwajibin alaikum, tetapi tidak diwajibkan atas kalian. Kepada umatnya Rasul ngomong. Berarti berdasarkan 2 hadis itu, lalu berdasarkan 2 hadis itu Imam Syafi'i dan Imam Malik menghukumi kurban itu sunnah muakkad. Ya, kalau yang tadi berat sunnah muakkad aja lah. Sunnah muakkad apabila dia mampu supaya dia berkorban. Kriteria mampunya Imam Syafi'i sama dengan kriteria mampunya Imam Hambali. Cuma Imam Hambali menganggap wajib, Imam Syafi'i menganggap sunnah muakkad. Jadi apabila dia punya makanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari adha 10 Zulhijjah ditambah dengan hari tasyrik, lalu dia ada sejumlah uang untuk membeli 1 hewan kurban, maka dia dikenakan hukum sunnah muakkad untuk berkorban. Itu Imam Syafi'i. Imam Malik juga sama. Cuma Imam Malik membolehkan orang untuk meminjam uang demi berkorban. Ini tetap hukumnya sunnah muakkad. Bisa makan kemampuannya, yaitu bisa makan pada hari adha, pada hari tasyrik dirinya dan keluarganya. Lalu dia pun tidak punya uang, tapi ada kemungkinan akan dapat uang, maka dia boleh meminjam untuk beli hewan kurban. Itu mazhabnya Imam Malik. Jelas? Silahkan pilih yang paling ringan. Bapak-bapak mau pakai mazhab siapa? Tapi jangan nanti kalau hari ini pilih yang paling ringan, besok pilih
Ini Imam Syafi'i ringan nih, kita pilih Imam Syafi'i ini. Besok begitu habis wudhu ketemu perempuan sentuhan, nggak batal nih wudhu saya karena saya pakai mazhab Imam Hambali. Jangan milih-milih yang ringan-ringan terus, ya. Pas batal wudhunya. Hari ini kita milih mazhab Imam Syafi'i. Kalau malam mazhab Imam Syafi'i, besok habis wudhu kesentuh perempuan batal wudhunya, wudhu lagi. Jangan bilang nggak batal, saya nggak batal, saya milih mazhab Imam Hambali. Salah. Hari ini milih mazhab Imam Syafi'i kurban karena ringan, lalu pergi jalan sampai ke Bekasi misalnya, sholatnya di jama atau di qashar, bisa. Tidak harus 90 kilo menurut mazhab Imam Syafi'i, tapi menurut Imam Hambali boleh. Kalau gitu saya mau qashar dan jama karena menurut Imam Hambali bisa. Ya, jangan pilih yang ringan-ringan aja. Kalau bisa, menurut para ulama, kalau kita sudah bersandar pada satu mazhab saja. Tidak boleh, bukan tidak boleh. Sebaiknya tidak pindah-pindah. Terus kenapa ada banyak mazhab? Itu untuk kajian saja. Untuk tambahan pengetahuan saja. Ya. Lalu dari mana mereka berhujah? Mereka sama-sama mengambil dari hadis yang sahih. Seperti saya sampaikan tadi. Jelas ya? Itulah hukumnya. Lalu seperti apa hewan kurban itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, la tazbahu illa musinah, wa illa an yusra alaikum tazbahu jazaah minad dhani. Tidak boleh memotong hewan kurban kecuali hewan kurban musinah. Musinah itu apa tuh? Kupak. Nah, yang udah tanggal giginya, coba yang udah tanggal giginya jangan ditunjukin, nanti dianggap musinah. Ya, hewan yang gigi geraham akhirnya sudah tanggal, itu hewan disebut dengan musinah. Maka yang harus dipotong itu adalah hewan musinah, yaitu kambing kacang, kambing Jawa, kambing itu minimal mendekati usia 2 tahun, sapi mendekati 3 tahun, domba unta 4 mendekati 5 tahun. Tapi Rasulullah bilang begini, ila an yusra alaikum, apabila kamu sulit menemukan musinah, kalau sekarang sih nggak sulit ya, kalau sulit, tazbahu jazaah minadoni, maka boleh menyembelih hewan jazaah. Jazaah itu hewan yang umurnya sebelum setahun sampai setahun. Tapi itu hanya berlaku untuk domba, untuk kibas. Ya, jadi kita memotong hewan kurban nih. Ini perhatiin ya bapak-bapak ya. Kadang ada yang gemuk, tinggi, gagah, khususnya kambing. Itu tidak ketahuan bahwa dia itu belum 2 tahun. Jadi nanti kalau bapak milih hewan kurban, jangan karena murah. Ini murah nih, kan tukang kambing suka bilang tuh, Pak ini walaupun kecil nih, udah cukup umur. Gitu. Lihat dulu benar-benar sudah kupak apa belum, sudah musinah apa belum. Ya, karena kalau tidak, dia tidak sah. Kecuali dalam keadaan terpaksa boleh memilih hewan jazaah. Jazaah itu 9 bulan sampai 1 tahun, tapi khusus untuk domba. Khusus untuk domba. Di luar domba tidak boleh. Jelas ya? Baik. Itu kira-kira mengenai kurban. Nah, lalu bagaimana dalil mengenai sapi patungan? Kan sering ditanya-tanya orang tuh, sapi patungan itu sah, Pak. Ibnu Abbas pernah menyampaikan sebuah hadis. Beliau mengatakan, kuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ammin Hudaybiyah. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Panahru badanah bisab'atin wal baqarah bisab'atin. Kami bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, lalu kami menyembelih hewan kurban. Badanah unta untuk 7 orang sab'atin wal baqarah sab'atin.
dan sapi untuk 7 orang. Ya, jadi dalil patungan itu kemarin-kemarin itu sepertinya ada perdebatan tuh 2-3 tahun lalu. Tidak boleh itu patungan, 1 ekor tetap untuk 1 keluarga. Boleh patungan, itu dalilnya. Ibnu Abbas menyampaikan. Said Al-Khudri menyampaikan pula dalam hadis yang lain. Ibnu Said Al-Khudri mengatakan al-baqara bisab'atin wal ba'irah bi asyratin. Sapi itu untuk 7 orang, unta untuk 10 orang. Tapi hadis ini tidak masyhur, yang kedua ini. Jadi pakai hadis yang pertama saja. Sapi untuk 7, unta untuk 7 orang. Itu dalilnya dalil patungan ya, patungan sapi kalau ada yang tanya-tanya. Lalu bagaimana dengan daging kurban? Daging kurban itu Rasulullah menyembelih membagi 3. 1 untuk kaum du'afa, sebagai sedekah. Ya, perhatikan ya Pak, daging kurban itu untuk kaum du'afa sebagai sedekah, 1 bagian. 1 bagian lagi dibagikan kepada orang kaya. Daging kurban dibagikan kepada orang kaya untuk apa? Untuk hadiah. 1 bagian lagi dibagi untuk dirinya dan keluarganya untuk bersyukur kepada Allah. Maka dari itu Rasulullah begitu selesai khutbah, ini cerita Rasulullah nih, belum ada panitia masjid. Begitu selesai khutbah dia bilang, bawain kibas. Bawa kibas 2. Aisyah disuruh asah pisau. Asah langsung dipotong. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ahli wa minni wa ummati lam yudhaha. Ya, Rasulullah bilang, ya Allah terimalah ini untuk diriku dan keluargaku, 1 lagi untuk aku dan umatku yang belum menyembelih. Jadi kalau ada umat Rasulullah yang belum mampu untuk menyembelih, nggak apa-apa, Rasulullah sudah kurbankan dulu. Wa ummati lam yudhaha, kata Rasulullah, buat umatku yang belum bisa menyembelih, belum mampu, potong langsung. Kenapa Rasulullah sebelum melaksanakan sholat Idul Adha tidak makan dulu? Kan nggak makan tuh. Ya ngerti ya Pak? Yang bagian ini paham kan? Nggak makan dulu Rasulullah. Kita sudah kan disunahkan untuk tidak makan dulu. Itu maksudnya Pak. Maksud Rasulullah mensunahkan tidak makan dulu, bukan langsung habis sholat Idul Adha makan. Kalau sholat Idul Fitri, kita kan disunahkan makan dulu, minimal kurma. Sholat Idul Adha tidak disunahkan tidak makan dulu, tidak sarapan dulu. Tujuannya bukan habis sholat Idul Adha langsung makan, bukan, supaya kita bisa makan daging kurban itu, paham? Jadi habis sholat potong, cegres, langsung masak, makan. Rasulullah begitu. Habis dipotong, 1/3 dikasih fakir miskin, 1/3 dihadiahkan kepada orang-orang kaya, 1/3 dimakan. Langsung makan dari daging itu. Ya orang Arab bikinnya kagak kayak orang Indonesia, bikin rendang, bikin gulai, bikin soto yang lama, pakai beli kelapa dulu, kagak begitu. Langsung dipotong-potong, dibikin gorengan, dimasak di penggorengan, kasih lada, kasih gula, kasih garam, kasih cuka dan sebagainya, didiemin, lalu dimakan dengan nasi basmati, begitu doang. Kalau orang Indonesia rada lama bisa sampai johor, karena bikin soto Betawi, bikin rendang, bikin cincang, macam-macam, nggak bisa, bukan begitulah ya. Kenapa Rasulullah nahan lapar untuk makan itu? Karena orang Arab pada zaman itu makan daging kambing sederhana caranya. Kalau kita kan bumbunya aja udah bermacam-macam. Ya. Jadi daging, intinya adalah daging kurban itu boleh diberikan kepada orang kaya. Bahkan di kota Madinah di masa itu saling membagi. Saya misalnya motong domba nih, saya ngasih Pak Edi motong onta, Pak Edi ngasih saya daging onta, saya ngasih Pak Edi daging domba. Saling membagi hadiah. Untuk apa? Untuk silaturahim. Kalau yang duafa untuk apa? Untuk sedekah. Kalau yang kita untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Jadi daging korban tidak salah kalau dibagi kepada orang kaya. Ya, itu yang Rasulullah lakukan. Jelas ya Bapak-bapak sekalian? Besok kita menyembelih hewan kurban juga seperti itu. Kita bagikan ke duafa, kita bagikan ke orang-orang yang mampu sebagai hadiah, dan kita makan sebagai sunnah loh. Makan hewan kurban itu sunnah Rasul. Jadi jangan bilang saya nggak usah, ya kalau nggak mau nggak apa-apa.
tapi itu sunnah Rasul. Cuma kalau dibilang, Pak, kami yang orang kaya nggak usah dibagi, mau untuk fakir semua karena fakir membutuhkan, ya juga tidak apa-apa. Cuma aturannya begitu. Dan 1 ekor itu adalah untuk 1 keluarga. Dan yang terpenting, Imam Syafi'i mensunah muakatkan hukum kurban setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Jelas ya? Saya kira itu hal-hal yang berhubungan dengan kurban. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Yuk, silakan Pak Victor Huta Barat. Tanya Ustaz, seandainya yang kurban anak kita gitu kan, dalam satu keluarga boleh satu kurban, seandainya 1 ekor, seandainya yang kurban anak kita juga nggak perlu kurban lagi, Pak Ustaz. Baik. Seandainya yang kurban anak kita, apakah itu termasuk? Iya, itu sudah termasuk. Walaupun Rasulullah mencontohkan dirinya sendiri sebagai kepala rumah tangga yang berkurban. Tetapi dalam keluarga itu apabila ada yang berkurban, maka gugur kewajiban kurbannya. Maka kalau bapak-bapak baca dalam fatwa Syafi'i yang baru, Imam Syafi'i itu fatwanya 2. Ada fatwa salaf dan fatwa jadid, ada fatwa yang lama dan ada fatwa yang baru, halal. Yang baru itu Imam Syafi'i membagi 2 kaidah sunnah muakat, ain dan kifayah. Ain itu kewajiban untuk dirinya, lalu kifayah kalau ada 1 keluarga yang berkurban 1, itu sudah mencakup seluruhnya. Jelas? Ya? Gitu. Ada lagi? Yuk silakan Pak Haji. Kulit kambing, Pak. Dari UAS. Kulit kambing itu nggak boleh masuk ke kas masjid, dijual, dibagikan lagi ke fakir miskin. Baik, mengenai kulit, kepala dan sebagainya, dalam sebuah hadis tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Memang itu tidak boleh diambil. Tetap itu adalah bagian yang harus dibagikan. Itu adalah bagian dari hewan kurban. Idealnya, kan itu tidak bisa dimakan ya, daging kulit itu. Kalau itu sampai terjadi transaksi yang bersifat nominal, memang idealnya disumbangkan kembali kepada yang berhak. Cuma masuk ke dalam kas masjid bagaimana? Tergantung bagaimana penggunaannya. Kalau penggunaannya diserahkan kepada yang berhak, orang-orang duafa sah-sah saja masuk ke dalam kas masjid hanya untuk lewat, untuk nampung. Tapi kalau dalam untuk kas masjid lalu dibeliin bohlam, dibeliin kipas angin, itu yang nggak boleh. Ya, ini catatan panitia ya. Nanti boleh aja ditaruh di kas masjid, tapi tetap penggunaannya untuk diserahkan kepada fakir miskin. Jangan dibeliin karpet gitu uangnya. Uangnya juga nggak banyak, yang nggak laku juga sih kulit kambing. Saya kira gitu ya Pak. Jelas? Ada lagi? Dikit. Cukup? Ya silakan. Ada salah satu penyelenggara yang menyelenggarakan hewan kurban ya. Kalau di sini kan harganya untuk hewan kurban kan tinggi. Nah, dia menyelenggarakan kurban dengan harga yang agak murah, tapi di daerah terpencil, Ustaz. Itu gimana? Lebih utama di sini atau kita bisa berkurban dengan cara seperti itu? Nah, para jamaah sekalian, syariat Islam tidak mengatur di mana hewan kurban itu dibeli. Di mana hewan itu kurban itu. Cuma ini yang penting nih ya, Rasulullah mensunahkan hewan kurban itu dibeli sendiri, dipotong sendiri, atau disaksikan pada saat penyembelihannya. Nah, ketika kita beli hewan, kita titipkan uangnya di pelosok sana, lalu kita tidak menyaksikan penyembelihan itu tidak sesuai dengan sunnah. Tapi permasalahannya apakah itu boleh? Boleh. Karena kaidah fikih mengatur al-umur bima qasadiha, segala sesuatu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya baik maka boleh. Ya. Ternyata misalnya di Villa Pamulang ini kambing hewan kurbannya sudah banyak, di daerah A hewan kurbannya masih minus, kita kirim ke sana, itu boleh. Darul mafasid wa zabul masalih. Hukum itu adalah memberikan kebaikan, menghilangkan kemudorotan. Itu kaidah hukum. Jelas ya? Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.